Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di serial mata kuliah riset operasi ya. Ini kita hari ini akan bahas tentang satu jurnal, yaitu dia membahas tentang tema masalah penugasan. Ini jurnal ini dari Jurnal Sains Matematik dan Statistik, yang penerbitnya adalah UIN Suska Riau ya. Oke, judul untuk jurnal pada pertemuan hari ini yaitu penyelesaian masalah penugasan menggunakan metode Hungarian dan penalti, di mana studi kasusnya pada CV Surya Pelangi. Oke, ini penulisnya ya, Sri Basriati dan Ayu Lestari. Pertama kita lihat abstraknya terlebih dahulu. Dari abstrak ini kita harus bisa menemukan masalahnya apa, ya masalah yang akan dibahas apa, kemudian solusinya dengan menggunakan metode apa, kemudian hasilnya seperti apa, dan kesimpulannya seperti apa. Jadi minimal ada 4 komponen itu ya, masalah, metode, hasil, dan kesimpulan. Oke, kita baca yang menunjukkan masalahnya ya. Nah ini, permasalahan penugasan sering dijumpai pada dunia bisnis. Ya, penugasan di sini dalam artian pekerja mengerjakan ya pekerjaan. Misalkan pekerja A harus mengerjakan pekerjaan 1 atau pekerjaan 2 atau pekerjaan 3, 4 dan seterusnya ya. Apakah harus mengerjakan pekerjaan mana gitu? Pilih salah satu sehingga nanti akan mengakibatkan biaya penugasannya ya itu menjadi kecil atau akan mengoptimalkan hasil dari pekerjaannya. Ya gitu. Kemudian pekerja B itu harus mengerjakan mesin mana gitu ya dan seterusnya. Nah ini masalah ini juga sering dijumpai dalam jurnal, disebutkan sering dijumpai. Salah satunya terdapat pada CV Surya Pelangi yang bergerak dalam bidang konveksi. Ya. Oke ya, ini kita buat seperti ini biar lebih jelas gitu. Oke, sekali lagi nih studi kasusnya di CV Surya Pelangi. Dia bergerak dalam bidang konveksi. Perusahaan tersebut dalam mempekerjakan karyawannya harus sesuai dengan keahliannya agar mencapai keuntungan yang besar. Ya. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian permasalahan penugasan. Jadi artinya nanti yang harus sesuai dengan keahlian pekerja. Jadi pekerja A ahlinya di bidang X, maka dia harus mengerjakan pekerjaan X gitu. Ya, biar hasilnya optimal. Oke, ini permasalahannya ya. Jadi permasalahannya ini masih banyak permasalahan pada CV ini, yaitu bagaimana cara menugaskan karyawannya ya, itu sesuai dengan keahliannya. Kemudian metode Hungarian dan penalti merupakan metode yang berbeda yang untuk menyelesaikan masalah penugasan. Nah, jadi nanti metode yang digunakan itu adalah metode Hungarian dan penalti. Metode Hungarian dan metode penalti. Oke, itu. Jadi masalahnya adalah bagaimana mempekerjakan orang sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan keahliannya, ya. Dan sesuai dengan keahliannya dan nanti akan diselesaikan dengan metode Hungarian dan juga metode penalti, yaitu 2 metode ya. Oke, jadi itu udah ketemu masalah dan
metodenya. Nah, kemudian metodenya sendiri yaitu sebenarnya ini enggak enggak wajib ya, ada dijelaskan di sini metodenya. Metode Hungarian diawali dengan mengurangi nilai pada baris. Ini udah dijelaskan metode Hungarian itu ya di pertemuan masalah penugasan. Ini dimulai dengan mengurangi nilai pada baris dan kolom dengan biaya terkecil ya. Jadi masing-masing untuk baris cari biaya paling kecilnya, sedangkan ada 3 baris berarti 3-3-nya dicari dan dikurangkan dengan biaya terkecil pada baris tersebut. Kemudian setiap kolom, kalau kolomnya ada 4, cari semua nilai terkecil dari kolomnya masing-masing, kemudian dikurangi dengan nilai terkecil itu ya. Kemudian selanjutnya hasilnya. Nah, ini hasilnya diperoleh bahwa hasil produksi optimal menggunakan kedua metode tersebut menghasilkan hasil yang sama, yaitu 651 setel pakaian. Ya, ini hasilnya ya. Kemudian metode Hungarian optimal pada iterasi keempat, sedangkan metode penalti optimal pada iterasi kedua. Nah, ini dari sisi hasil itu sama ya, tapi dari sisi iterasi, nah itu berbeda. Penalti dalam hal ini lebih cepat iterasinya ya, cukup 2 iterasi, sedangkan Hungarian harus 4 iterasi ya. Jadi dari ketiga metode, ini ketiga, harusnya kedua ya. Jadi dari kedua metode tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penalti merupakan metode yang lebih efektif untuk memaksimalkan jumlah produksi pada CV Surya Pelangi ya gitu. Kenapa? Karena jumlah iterasinya itu lebih sedikit gitu. Jadi lebih cepat menghasilkan solusi. Oke, selanjutnya ini adalah kata kuncinya. Jadi untuk memudahkan orang ya, kata kunci itu untuk memudahkan orang dan cari jurnal ini, jurnal kita gitu ya. Jadi metode Hungarian sebagai kata kuncinya, kemudian metode penalti, kemudian masalah penugasan. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini yang dalam abstrak dalam versi bahasa Inggrisnya, ini juga biar orang luar bisa menemukan artikel ini. Karena kalau udah untuk jurnal OJS itu kan bisa diakses dimanapun ya, di seluruh dunia. Selanjutnya kita lihat pendahuluannya. Nah, ini pendahuluannya menjelaskan ya, latar belakang masalah gitu ya, yang melatar belakangi masalah ini gitu. Dan pentingnya ini diangkat gitu ya, penelitian ini pentingnya diteliti gitu. Oke, tadi udah dijelaskan di abstrak. Jadi masalahnya itu adalah mau menyesuaikan atau menugaskan orang sesuai pada keahliannya ya. Karena kita tahu ya, setiap orang kan ahlinya juga beda-beda ya. Jadi bermacam-macam keahlian dan juga tingkat efisiensinya yang berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda. Contoh, kalau misalkan di masalah pabrik gitu ya, ada packing ya, ada kemudian sortir, ada QC-nya dan lain-lain. Nah, setiap orang itu, setiap karyawan itu beda-beda keahlian kecepatan dalam satu pekerjaan yang berbeda ya. Contoh, pekerja A, dia itu sebenarnya kalau di masalah packing rada lambat. Tapi kalau masalah QC sortir itu dia lebih teliti dan lebih bagus hasilnya. Gitu ya. Nah, makanya si A itu nanti jangan disimpan di packing, jadi tapi simpan di sortir gitu. Jadi sesuai keahlian dia gitu ya. Nah, atau ada yang lain, dia lebih cekatan, lebih cepat kalau di packing ya, berarti dia simpan di situ. Gitu ya. Oke, next. Oke, masalah penugasan adalah suatu masalah mengenai pengaturan pada individu untuk melaksanakan tugasnya ya, sehingga dengan demikian biaya atau waktu yang digunakan untuk pelaksanaan tugas tersebut bisa diminimalkan
ya, atau hasilnya itu bisa maksimal. Oke ya. Dalam hal ini, dalam jurnal ini kita mencari maksimal hasilnya ya, gitu. Dan juga dilihat dari sisi efisiensinya dan efektivitasnya. Itu. Oke. Ini tentang penelitian sebelumnya ya. Harus ada juga di pendahuluan. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya sebelum ke penelitian kita ya. Ini Erlinda Rahmawati dan kawan-kawan telah membahas sebelumnya tentang penugasan Hungarian. Ya, penelitian Erlinda menghasilkan bahwa metode Hungarian lebih optimal dibandingkan mana nih? Ini kayaknya hilang ya metodenya, metode pembandingnya, gitu. Harusnya dibandingkan dengan metode X misalkan ya. Penugasan ilmu perusahaan dalam penempatan karyawan. Selanjutnya Ninda Uswatun tahun 2012 dalam penelitiannya membahas tentang penugasan tidak seimbang menggunakan metode penalti. Nah, ini jadi sudah pernah dibahas juga yang penalti untuk yang tidak seimbang ya. Penelitian Ninda menghasilkan bahwa metode penugasan penalti lebih efektif dibandingkan dengan metode Hungarian dan metode Simplex. Oke. Hal tersebut terlihat dari cara perhitungan dan iterasi yang lebih sedikit dibandingkan metode Hungarian dan metode Simplex. Next. Selanjutnya metode dan bahan penelitian. So ya, metode itu ya nanti di tiap jurnal beda-beda ya untuk judul ininya, judul katakanlah ini subbabnya gitu ya atau babnya. Kalau dalam skripsi kan bab 1, bab 2, bab 3. Di sini kan nggak pakai bab jadi langsung ya. Pendahuluan metode ini biasanya di yang lain nggak pakai bahan penelitian langsung gitu metode aja. Oke. Selanjutnya ya, ini udah jelas ya. Tadi metodenya adalah metode Hungarian. Ya, gitu yang dikembangkan oleh seorang ahli matematik yang berkewarganegaraan itu dari Hungaria ya itu. Jadi dari Hungaria sehingga disebut Hungarian, itu orang Hungaria. Kemudian ini kita udah jelas ya metodenya, metode Hungarian dan metode penalti. Nah, selanjutnya kita lihat dulu untuk fungsi jet atau fungsi tujuan di masalah penugasan. Ya, yaitu ini ya. Sama dengan masalah transportasi, jetnya yaitu sigma CIJ X dikali dengan XIJ.